Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Putra Deansa dengan NIM 21010-118. Langsung saja masuk ke pertanyaan dan saya akan menjawabnya. Pertanyaan satu adalah, pentingnya siklus hidup sistem dalam pengembangan sistem informasi itu apa sih? Ya, jadi siklus hidup sistem dalam pengembangan sistem informasi adalah System Development Life Cycle, siklus hidup pengembangan sistem SDLC atau siklus hidup sistem dalam rekayasa sistem serta rekayasa perangkat lunak ialah proses pembuatan serta pengubahan sistem serta model serta metodologi yang digunakan untuk dapat mengembangkan sistem-sistem tersebut. Konsep ini pada umumnya merujuk pada suatu sistem komputer atau informasi. Siklus hidup sistem adalah proses evolusioner yang diikuti dalam menerapkan sistem dan subsistem informasi berbasis komputer. Dilakukan dengan strategi top-down design. Manfaat perencanaan sistem informasi berbasis komputer adalah memberikan dasar pengontrolan, mendefinisikan lingkup proyek, mengatur urutan tugas, mengetahui bidang masalah yang potensial. Siklus hidup sistem terbentuk dari beberapa tahapan. Terdiri dari fase perencanaan, fase analisis, dan desain, fase implementasi, dan fase operasi. Prototipe memberikan ide bagi membuat dan pemakai potensial tentang cara sistem berfungsi dalam bentuk lengkapnya. Proses akan menghasilkan prototipe. Adapun jenis-jenis prototipe yaitu prototipe jenis 1 sesungguhnya akan menjadi sistem operasional. Prototipe jenis 2 merupakan suatu model berfungsi sebagai cetak biru bagi sistem operasional. Masuk ke pertanyaan 2. Deskripsikan perbedaan antara sistem manual dengan CBS atau disebut dengan Computer Based Information System. Jadi, perbedaan sistem informasi berbasis manual dan berbasis komputer. Yang A, sistem informasi manajemen manual merupakan sistem pengolahan suatu data secara konvensional dengan melakukan penginputan suatu data dalam sepenuhnya efektif dan efisien, memakai biaya perawatan yang tidak sedikit, kemampuan menyimpan informasi dalam jumlah yang sangat besar sangat tidak mungkin karena memiliki kapasitas yang kecil. Kendala dalam pengaksesan informasi yang sangat banyak di seluruh dunia dengan cepat dan murah. Sangat sulit dalam menghubungkan satu orang dengan orang lain yang berbeda posisi. Kurang jelas dalam menyajikan data karena masih dalam bentuk bahasa pemrograman. Mengotomasikan proses-proses bisnis yang semi otomatis dan tugas-tugas yang dikerjakan secara manual. Kendala dalam pengetikan dan penyuntingan data. Yang B, Sistem Informasi Manajemen Berbasis Komputer atau CBIS merupakan sistem pengolahan suatu data menjadi sebuah informasi yang berkualitas dan dapat dipergunakan sebagai alat bantu yang mendukung pengambilan keputusan, koordinasi, dan kendali serta visualisasi dan analisis. Sistem reservasi pesawat terbang, sistem untuk menangani penjualan kredit, kendaraan bermotor, sistem biometrik, sistem pos atau disebut dengan point of sale, sistem telemetri, sistem berbasiskan kartu cerdas atau smart card, sistem yang dipasang pada tempat-tempat publik yang memungkinkan seseorang mendapat informasi seperti hotel, tempat pariwisata, pertokoan, dan lain-lain, sistem layanan akademis berbasis web, sistem pertukaran data elektronik atau disebut dengan Electronic Data Interchange atau EDI, e-government atau sistem informasi layanan pemerintah yang berbasis internet. Masuk ke pertanyaan 3. Berikan sebuah contoh implementasi sistem informasi eksekutif. Saya akan mengambil contoh yaitu implementasi sistem informasi eksekutif pada klinik gigi Tongfang. Sistem informasi eksekutif atau CEA telah banyak digunakan dalam perusahaan dan institusi untuk membantu para eksekutif mengambil keputusan secara cepat dan akurat bagi kebutuhan bisnis organisasi.
Sistem informasi eksekutif dirancang dapat menghasilkan laporan yang bersifat analitik dan laporan perbandingan dalam bentuk pivot table dan grafik untuk analisis pemasaran. Sistem informasi eksekutif dalam penelitian ini akan merancang dan mengimplementasikan pada klinik gigi yang bertempat di Jalan Nangka Labu nomor 10 Jakarta. Klinik Imas Dental Care telah beroperasi selama 1 tahun dan mengalami kesulitan dalam hal pelaporan, baik dari sisi pelaporan keuangan ataupun pelaporan data kesehatan. Hasil dari penelitian dapat membantu klinik Tongfang untuk menghasilkan suatu laporan bagi eksekutif. Klinik dalam bentuk pivot table dan grafik yang dapat membantu eksekutif melakukan pengambilan keputusan. Sistem informasi eksekutif yang dihasilkan dalam penelitian ini meliputi laporan kunjungan pasien, pelaporan rekam medis pasien, pelaporan keuangan klinik, serta pelaporan umum informasi kesehatan lainnya. Pada penelitian ini, metode yang digunakan adalah metode pengembangan perangkat lunak waterfall atau sering disebut System Development Life Cycle. Ada prinsipnya hasil dari setiap tahap. Pada model proses waterfall harus memiliki dokumentasi yang jelas. Tahap berikutnya bisa saja dimulai sebelum tahap yang menjadi pendahuluan selesai, namun akan terjadi berbagai kendala, misalkan pada saat desain sistem, spesifikasi kebutuhan belum sepenuhnya selesai, maka desain akan melenceng dari kebutuhan. Keuntungan dari model proses waterfall adalah dokumentasi dihasilkan pada setiap tahapan. Hal tersebut dapat digunakan untuk model perangkat lunak yang lain. Namun masalah utama dari model proses ini adalah tidak fleksibel. Pada tahap awal, semua kebutuhan harus diketahui secara jelas dan rinci. Model proses ini akan sulit untuk merespon perubahan dari kebutuhan pelanggan. Model proses ini akan sulit untuk merespon perubahan dari kebutuhan pelanggan. Model proses waterfall baik digunakan ketika persyaratan dipahami dengan baik oleh pengembangan sistem. Tahapan dari metode pengembangan perangkat lunak waterfall dapat dilihat di bawah ini. Metode kedua yang digunakan adalah OLAP. OLAP merupakan metode pendekatan untuk menyajikan jawaban dari permintaan proses analisis yang bersifat dimensional secara cepat, yaitu dari desain aplikasi dan teknologi yang dapat mengoleksi, menyimpan, memanipulasi suatu data multidimensi untuk tujuan analisis, atau Lokopoulos N. Ahmad tahun 2006. Menurut Bertrand and Smith tahun 1997, ada 3 kategori utama peralatan OLAP, antara lain multidimensional online analytical processing atau MOLAP, dan relational online analytical processing atau ROLAP, dan hybrid online analytical processing HOLAP oleh Saifuddin et al. Tahun 2014. Yang keempat adalah pertanyaannya otomatisasi perkantoran dan manfaatnya dalam mendukung proses transformasi informasi. Pengertian otomatisasi perkantoran adalah otomatisasi menurut kamus berarti pengganti tenaga manusia dengan tenaga mesin yang secara otomatis melakukan dan mengatur pekerjaan sehingga tidak memerlukan lagi pengawasan. Otomatisasi perkantoran adalah penggunaan dalam peralatan elektronik dengan tujuan untuk memudahkan komunikasi formal dan informal, terutama berkaitan antara informasi dengan orang-orang yang ada di dalam dan di luar perusahaan untuk meningkatkan produktivitas. Sistem otomatisasi perkantoran didefinisikan sebagai sistem informasi berbasis telekomunikasi yang mengumpulkan, memproses, menyimpan, dan mendistribusikan pesan, dokumen, dan komunikasi elektronik lainnya antar individu, kerja kelompok, dan organisasi.
Otomatisasi perkantoran terdiri atas semua sistem elektronik formal dan juga informal, terutama sistem elektronik yang berkaitan dengan komunikasi tentang informasi kepada dan dari orang yang berada di dalam atau di luar perusahaan. Manfaat otomatisasi perkantoran adalah: satu, menjelaskan pekerjaan kantor dengan lebih cepat; kedua, mengurangi kebutuhan akan staf dalam jumlah besar; yang ketiga, memerlukan sedikit tempat untuk menyimpan data. Beberapa orang dapat memperbarui data secara bersamaan dalam hal perubahan jadwal. Yang kelima, deskripsikan mengapa otomatisasi perkantoran sangat penting dalam era digital saat ini, yaitu beberapa sistem otomatisasi perkantoran secara formal dan didokumentasikan dengan suatu proses tertulis. Sistem formal ini diterapkan di seluruh perusahaan untuk memenuhi kebutuhan organisasi, mirip dengan sistem informasi manajemen. Namun sebagai besar, sistem otomatisasi perkantoran tidak direncanakan atau diuraikan secara tertulis. Sistem informasi ini ditetapkan sebagai diterapkan saat diperlukan oleh perorangan untuk memenuhi keperluannya sendiri, dan otomatisasi perkantoran dimaksudkan untuk memudahkan segala jenis komunikasi baik secara lisan maupun secara tertulis. Secara umum, OP dianggap sebagai cara meningkatkan produktivitas yang memungkinkan para pekerja kantor memproses lebih banyak dokumen secara lebih cepat dan lebih baik, serta penampilan yang lebih menarik, dan mampu menyediakan informasi yang lebih baik untuk pengambilan keputusan. Otomatisasi kantor digunakan oleh semua orang yang bekerja di dalam kantor. Tujuan otomatisasi perkantoran: secara umum, tujuan otomatisasi perkantoran adalah sebagai berikut. Yang pertama, penggabungan dan penerapan teknologi. Yang kedua, memperbaharui proses pelaksanaan pekerjaan di kantor. Yang ketiga, meningkatkan produktivitas dan efektivitas pekerjaan. Yang keempat, otomatisasi perkantoran memberikan kemampuan antar manajemen untuk saling melakukan komunikasi dengan lebih baik dan memecahkan suatu masalah. Yang kelima, tingkatan komunikasi dapat menghasilkan keputusan yang lebih baik dan lebih cepat. Adapun tujuan spesifik dari otomatisasi perkantoran adalah sebagai berikut. Yang pertama, penghasilan yang lebih tinggi versus penghindaran biaya. Komputer tidak menggantikan pekerjaan saat ini, namun komputer menunda penambahan pegawai yang dibutuhkan untuk menangani beban kerja yang bertambah. Yang ketiga, pemecahan masalah kelompok atau tim. Yang keempat, cara otomatisasi kantor berkontribusi pada komunikasi CAT dan dari manajer membuatnya sangat cocok ditetapkan untuk memecahkan masalah kelompok. Yang kelima, dapat digunakan sebagai pelengkap, bukan pengganti. Yang keenam, sebagai salah satu cara untuk komunikasi bisnis. Otomatisasi kantor bukan tanpa keterbatasan, namun otomatisasi kantor tidak akan bisa untuk menggantikan semua komunikasi seperti interpersonal tradisional, percakapan antar muka, percakapan telepon, pesan tertulis, memo, dan sejenisnya. Masuk ke pertanyaan 6. Berikan penjelasan tentang pentingnya pengendalian sistem informasi. Pentingnya pengendalian sistem informasi. Salah satu aset perusahaan yang paling berharga saat ini adalah informasi yang responsif dan berorientasi pada pengguna. Sistem yang baik dapat meningkatkan produktivitas, menurunkan jumlah persediaan yang harus dikelola, mengurangi kegiatan yang tidak memberikan nilai tambah, meningkatkan pelayanan kepada pelanggan, dan mempermudah pengambilan keputusan bagi manajemen, serta mengkoordinasikan kegiatan dalam perusahaan. Oleh karena itu, audit atas pengembangan dan pemilihan sistem informasi semakin dibutuhkan sehingga sistem yang dimiliki efektif dalam menyelesaikan pekerjaan dan meningkatkan efisiensi kerja. Di samping itu, saat ini kesadaran atas pentingnya pengendalian sistem informasi di kalangan manajemen perusahaan semakin tinggi. Masuk ke pertanyaan 6. Jelaskan dan berikan contoh mengenai peranan IRM dalam organisasi. IRM adalah singkatan dari Information
Resource Management. Dalam sebuah perusahaan, informasi merupakan salah satu sumber utama yang dapat dikelola dan dioptimalkan, sama halnya seperti sumber lain. Sumber daya informasi atau Information Resource Management merupakan sebuah metodologi yang bertujuan untuk dapat menghasilkan sebuah sistem informasi yang berkualitas. Information Resource Management atau IRM adalah sebuah kegiatan yang diikuti oleh seluruh tingkat manajer dengan maksud untuk mengenali dan mengelola sumber daya informasi tersebut agar dapat memenuhi kebutuhan informasi pada suatu perusahaan atau organisasi. Pada konsepnya, manajemen sumber daya informasi merupakan sebuah sistem informasi yang mengatur manajemen dan tugas fungsi sistem informasinya ke dalam 5 bentuk, yaitu manajemen strategis, teknologi informasi yang dikelola untuk memberikan perusahaan tujuan-tujuan dan keuntungan yang strategis dalam persaingannya. Selanjutnya, ada manajemen operasional, teknologi informasi dan sistem informasi yang dapat dikelola melalui susunan fungsi organisasi yang didasarkan pada cara staf fungsi dan teknik kepemimpinan. Selanjutnya, ada manajemen sumber daya, data dan informasi yang dihasilkan dari beberapa perangkat keras dan perangkat lunak, jaringan telekomunikasi, dan personil. Sistem informasi adalah sumber daya yang penting harus dikelola dengan baik. Selanjutnya ada manajemen teknologi. Seluruh sumber daya teknologi yang terdapat pada sebuah perusahaan yang berfungsinya mengelola, menyimpan, dan mengkomunikasikan data dan informasi perusahaan secara menyeluruh. Selanjutnya ada manajemen pendistribusian. Mengelola pengguna sumber teknologi informasi dan sistem informasi dalam unit usaha atau bisnis merupakan kunci para manajer, tidak peduli fungsi atau tingkatan mereka dalam usaha atau bisnis tersebut. Namun, agar sebuah perusahaan dapat sepenuhnya menerapkan IRM, terdapat serangkaian kondisi-kondisi tertentu yang meliputi elemen-elemen IRM yang diperlukan, seperti 1. Kesadaran bahwa keunggulan kompetitif dapat dicapai melalui sumber daya informasi yang unggul. 2. Kesadaran bahwa jasa informasi adalah suatu area fungsional utama. Yang ketiga, kesadaran bahwa CIO adalah eksekutif puncak. Yang keempat, perhatian pada sumber daya informasi perusahaan saat membuat perencanaan strategis. Yang kelima, strategi untuk mendorong dan mengelola end user computing. Ya, terima kasih, itu saja yang bisa saya jawab dan saya sampaikan. Untuk kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.